Biarlah Tuhan berjalan bersama dengan kami. Karena kami percaya kami tidak bisa tanpa Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Karena itu Bapa menghadapi setiap persoalan masalah dalam kehidupan kami memerlukan Tuhan. Dan kami percaya saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, kemenangan pasti kami akan raih. Karena itu berbicara setiap kami di pagi hari ini, melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biar setiap kata kalimat firman Tuhan memberkati setiap kami semua. Kami doa Tuhan ajar kami, bukan hanya kami sekedar mengerti dan memahami firman-Mu, tapi biarlah kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya. Sehingga di kehidupan kami semua nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu. Di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus dan silakan duduk setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa, saya percaya semua karena kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita semua. Dan maafkan kalaupun ada beberapa menit keterlambatan untuk kita memulai karena masalah kendala teknis yang kita hadapi. Tetapi kita boleh beribadah secara lancar di hari ini, saya juga percaya semuanya karena Tuhan. Baik saudara yang mengikutinya di tempat ini, maupun setiap saudara yang mengikutinya secara live via streaming His Grace TV. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya akan mengajak setiap kita membahas sebuah topik yang mungkin topik ini menjadi satu masalah dan satu kata yang sering kita hadapi setiap hari yang berkaitan dengan masalah. Oleh sebab itu yang saya mau sampaikan kepada saudara hari ini berkaitan dengan topik masalah itu dihadapi bukan malah lari. Masalah itu harusnya kita hadapi bukan malah kita lari dari masalah. Bukan berarti kita harus menghindar dari masalah. Tapi saya percaya Bapak Ibu bahwa masalah adalah satu persoalan, satu hal yang tidak pernah bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita. Siapapun kita, status apapun yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita punya, dalam keadaan ekonomi apapun yang saat ini kita sedang miliki dan kita punya hari ini, setiap kita nggak pernah lepas dari yang namanya masalah, betul nggak? Hanya satu persoalan pada saat kita mau melepaskan masalah dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara kita menghembuskan nafas terakhir kita. Artinya kita mati, maka orang-orang mati tidak lagi menjalani masalah dalam kehidupan mereka. Tapi selama manusia hidup, selama manusia bernafas, siapapun dia, baik jemaat biasa maupun hamba Tuhan, baik orang besar maupun kecil, bagi seorang pemimpin maupun seorang bawahan, siapapun kita tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Oleh sebab itu karena kita tahu masalah adalah satu bagian yang harus kita jalani dalam kehidupan kita, jangan pernah kita lari dari masalah. Jangan kita pernah menghindar dari masalah. Bahkan pada saat saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada saudara di hari ini, saya hanya mau katakan kepada saudara, satu titik bahwa pada saat saudara menghadapi masalah, jangan saudara berdoa dengan berkata, Tuhan angkatlah masalah saya. Karena seringkali pada saat kita selalu menghindari masalah dalam hidup kita, kita berharap Tuhan mengangkat masalah kita, sebenarnya kita tidak sedang bertumbuh dengan baik. Karena saya percaya bahwa seringkali masalah terjadi dalam kehidupan kita, karena disitulah ada waktunya Tuhan, ada cara Tuhan untuk memproses dan mendewasakan kita. Suatu ketika kalau saya sama anak-anak, mereka harus menghadapi persoalan di dalam sekolah mereka. Saya mengajar mereka bukan untuk memberitahu langsung jawabannya. Sekalipun saya tahu jawabannya apa. Tapi sebagai orang tua saya berusaha mendidik mereka untuk mereka tahu jalannya untuk mendapatkan jawaban seperti apa. Makanya pada saat mengerjakan soal matematika dengan banyaknya rumus, saya tahu jawabannya berapa. Tapi tidak serta-merta saya langsung beritahu jawabannya. Tapi saya kasih tahu jalannya seperti ini, dari sini ke sini, pembagiannya begini, perkaliannya begini, di atas dan di bawah dan seterusnya. Sehingga pada saat saya melepaskan mereka, untuk mereka berjalan sendiri, mereka sanggup menyelesaikan. Nah seringkali kita sebagai orang tua mungkin berkata gini, Pastor saya kasihan melihat anak saya, ya sudah saya bantu.
Sadarkah kita pada saat mungkin kita mengasihi anak kita dan kita berusaha untuk menolong mereka dengan cara yang mudah supaya mereka mendapatkan jawabannya, sebenarnya kita tidak sedang mendidik mereka untuk mereka bisa mandiri menjalani kehidupan pada saat mereka datang ke sekolah nanti. Karena selama ini 1,5 tahun kita bersama-sama dengan anak di rumah begitu ya. Sekolah semua kita belajar dengan anak-anak. Sekolah di rumah, tidak ada guru yang mendampingi secara langsung. Tugas orang tua mendampingi mereka. Tetapi saudara harus ingat, pada saat waktunya mereka harus menghadapi di dalam sekolah yang nyata tatap muka, kita sedang membuat anak kita menjadi pribadi yang tidak kuat, tidak tangguh, akan mudah menyerah. Tapi kalau kita memberikan kepada mereka kesempatan untuk mereka berjalan dan mampu menyelesaikan setiap apa yang harus mereka hadapi, sebenarnya kita sedang mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang kuat. Kalau kita melihat sumber masalah, kita tahu sumber masalah ada 3, betul ya? Yang pertama sumber masalah datangnya dari siapa? Dari iblis. Kita tahu iblis adalah penyebab masalah dalam kehidupan kita. Kita tahu iblis berusaha menghancurkan kehidupan kita. Pada saat kita mau berjalan dalam kebenaran, iblis berusaha memalingkan jalan kita, membelokkan jalan kita. Dan itulah yang iblis lakukan kepada kita. Iblis tahu apa yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan orang percaya. Maka itu iblis berusaha sekuat tenaga untuk membuat kita berpaling dan tidak lagi berjalan dalam kebenarannya Tuhan. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau masalah yang saudara hadapi datangnya daripada iblis, firman Tuhan katakan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau masalah itu pada saat saudara identifikasi masalah datangnya dari mana dan datangnya daripada iblis, saudara punya kuasa atas iblis. Amin. Tapi yang kedua yang kita perlu juga harus ketahui, masalah juga bisa datang dari manusia. Kita pembuat masalahnya. Atau orang lain merancangkan masalah dalam kehidupan kita. Dan kalau masalah datangnya daripada diri kita atau dari manusia, kita harus bisa lihat. Saudara mungkin sudah melakukan apa yang baik, saudara sudah melakukan apa yang benar. Saudara sudah berjalan seturut dengan firman Tuhan, tapi ada saja niat orang lain untuk menghancurkan kita. Dia fitnah kita. Dia rancangkan yang buruk sama kita. Dan saya mau bilang sama saudara, kalau masalah itu datang dari orang lain, firman Tuhan katakan kepada kita, ia bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Ia bisa mengubah rancangan jahat manusia yang ditujukan kepada kita menjadi kebaikan bagi kita. Tapi kalau masalah itu datang dari manusia, itu dari diri kita, berarti kita yang harus berubah. Berarti kita yang harus memperbaiki diri kita. Contoh, kalau saudara berkendara. Pada saat saudara berkendara, tiba-tiba saudara terobos lampu merah. Tiba-tiba saudara langgar rambu lalu lintas. Dan tiba-tiba petugas polisi memberhentikan saudara dan menilang saudara. Sebenarnya kesalahan itu bukan pada rambunya, tetapi kesalahan ada pada diri kita. Kenapa? Karena kita yang membuat pelanggaran itu. Maka itu pada saat saudara identifikasi masalah datang daripada diri kita, berarti kitalah yang harus berubah. Kitalah yang harus bertobat. Kitalah yang harus merubah cara berpikir kita. Supaya pada saat kita menghadapi masalah, kita bisa menyelesaikan semua masalah itu. Kalau itu datangnya daripada kita. Tetapi ada bagian yang ketiga yang saudara bisa juga renungkan, bahwa ternyata kadang masalah itu karena seizin Tuhan terjadi kepada kehidupan kita. Pada saat saudara sudah melihat semuanya, Pak, kayaknya semuanya baik-baik saja, Pak, nggak ada masalah. Saya juga sudah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saya lakukan firman Tuhan setiap hari. Tapi kenapa ya Pak, saya masih menghadapi masalah? Kenapa ya Pak, saya masih menghadapi persoalan? Kalau ini terjadi dalam kehidupan saudara, saya mau katakan, seringkali dan terkadang Tuhan izinkan masalah itu datang kepada kita karena Tuhan sedang memproses dan membentuk kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan kalau Tuhan lakukan itu kepada kita, saya mau bilang sama saudara, jangan minta Tuhan angkat masalahnya.
Tapi berjalanlah di dalam prosesnya Tuhan. Karena di dalam proses Tuhan inilah Dia sedang mempersiapkan kita menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita mengalami sebuah pertumbuhan di dalam iman kita yang benar kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita buka bersama-sama firman Tuhan. Kenapa seringkali Tuhan mengizinkan masalah itu datang kepada kita? Buka bersama Mazmur 62. Ayatnya yang kedua. Mazmur 62 ayatnya yang kedua dikatakan begini Bapak Ibu. Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Kita baca bersama-sama karena satu ayat firman Tuhan yang kita baca. Kita baca bersama-sama Mazmur pada pasal yang ke-62 ayat yang kedua atau sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan apa di sana? 2, 3 ya. Hanya dekat daripadanya lah, hanya Dialah dan keselamatanku kota, aku tidak akan goyah. Nah pemazmur berkata, Daud berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kenapa seringkali Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa seringkali Tuhan izinkan untuk membentuk setiap kita dengan adanya masalah? Karena Tuhan mau mengajar kita supaya kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengenal siapa Dia. Kalau saudara ingat satu kisah yang luar biasa, kisah tentang Ayub. Alkitab sudah mengatakan kepada kita, Ayub itu orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, orang yang menjauhi segala kejahatan. Kalau saudara melihat 4 kriteria ini adalah sebuah kriteria yang sebenarnya setiap kita dambakan dalam hidup kita. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ini kayaknya orangnya sudah sempurna banget ya. Kalau saudara dapat calon suami kayak begini, wah ini suami idaman namanya. Betul enggak? Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Makanya gak heran karena 4 kriteria ini ada dalam diri Ayub. Ayub menjadi pribadi atau menjadi orang yang kaya raya pada saat itu. Bahkan Alkitab mengatakan Ayub orang terkaya. Tetapi dalam keadaannya yang kalau kita mau katakan dia sudah bisa menikmati segala sesuatunya, tiba-tiba Alkitab mengatakan kepada kita, dia terkena masalah. Masalahnya bukan hanya 1, bukan hanya 2, tapi bertubi-tubi masalah dia hadapi. Bahkan sampai yang terakhir, kondisi fisiknya mengalami luka parah. Sudah anaknya mati, istrinya meninggalkan, harta bendanya habis, sampai badannya penuh dengan borok dan luka. Seakan-akan kita berkata gini, kalau saya jadi Ayub, pertanyaannya, sanggupkah saya menghadapinya? Kalau Tuhan izinkan itu dalam kehidupan saudara, pertanyaannya masih setia nggak sama Tuhan? Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita hari ini, masih bisakah kita berkata Tuhan itu baik? Tapi yang kita saksikan dalam kitab Ayub, bahkan Tuhan berkata dalam segala sesuatunya tidak ada perkataan Ayub yang salah. Tapi kita tahu kisah sampai akhirnya, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada Ayub. Setelah Tuhan memulihkan keadaan Ayub, Tuhan memulihkannya 2 kali lipat. Dan apa yang tidak dia miliki, apa yang dahulu dia punya, maafkan. Semuanya Tuhan kembalikan 2 kali lipat kepada Ayub. Tahukah saudara apa yang Ayub katakan setelah semua kejadian itu? Ayub hanya mengatakan, dahulu aku hanya mendengar tentang engkau dari banyak orang. Artinya apa? Dia belum mengenal Tuhan secara benar. Dia hanya tahu Tuhan dari banyak orang, dari kata orang lain. Tapi Ayub berkata, hari ini dan saat ini mataku sendiri memandang engkau. Seringkali pada saat Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau membentuk setiap kita untuk mengenal Dia lebih baik.
Tuhan mau mengajar setiap kita supaya kita bisa mengenal Dia sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Makanya pada saat masalah itu datang kepada saudara, di mana saudara sudah meng-cross check semuanya. Pak, kayaknya saya nggak melakukan pelanggaran deh. Pak, kayaknya sudah saya menjaga hidup saya dengan baik deh. Kayaknya saya sudah lakukan apa yang menjadi firman Tuhan deh. Tapi kenapa ya Pak Tuhan izinkan masalah hari ini terjadi dalam hidup saya? Tolong dong Pak doain supaya Tuhan angkat masalah saya. Mungkin kalau saudara datang sama saya nggak akan katakan Tuhan angkat masalah saudara. Tapi selalu yang sering kali saya doakan kepada saudara, biar Tuhan yang memampukan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus berjalan dan menang atas setiap masalah kita. Karena kalau saudara setiap kali masalah minta Tuhan angkat, setiap kali masalah Tuhan angkat, gak akan pernah terbentuk sempurna Bapak Ibu. Hari ini kan pengucapan ya, di seluruh sulut ya. Biasa di pengucapan itu ada ciri khasnya nasi jaha. Tapi yang tidak kalah menarik juga di Manado itu terkenalnya panada, betul ya? Siapa yang buat panada hari ini? Tolong bawa ke gereja begitu ya. Kalau saudara bikin panada, saudara bikin adonan, saudara persiapkan isian, terus saudara bentuk dengan sempurna, saudara diamkan supaya agak sedikit mengembang. Dan pada saat waktunya saudara masak, saudara taruh, terus saudara angkat. Saudara taruh lagi, saudara angkat lagi. Taruh lagi, angkat. Saya tanya kapan matangnya Bapak Ibu? Baru ditaruh, diangkat. Baru ditaruh lagi, diangkat lagi. Kapan panada matang? Dah matang-matang. Diamkan saja di dalam minyak panas dan biarkanlah dia jadi matang. Pada saat matang baru diangkat. Seringkali itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Pada saat saudara minta sama Tuhan, Tuhan angkat dong masalah saya. Tuhan angkat dong penderitaan saya. Itu kayak panada yang sedang dicelup di minyak saudara. Gak matang-matang. Tapi biarkan proses itu terjadi dalam kehidupan saudara. Pada saat proses itu selesai, Tuhan tahu kapan waktunya mengangkat. Tuhan tahu kapan waktunya mengangkat semua yang kita alami, penderitaan, masalah yang kita hadapi. Inilah yang membuat kita menjadi semakin dewasa setiap hari. Makanya saat punya masalah, saat punya persoalan, pada saat saudara datang kepada hamba Tuhan untuk didoakan, jangan cepat-cepat meminta untuk Tuhan angkat. Saudara akan setengah matang nanti. Betul enggak? Tapi Tuhan mau saudara matang sempurna. Supaya apa? Supaya saudara bisa dinikmati oleh banyak orang. Tuhan mau kehidupan saudara, rohani saudara sempurna. Supaya hasilnya, buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang di sekitar saudara. Amin. Kalaupun terkadang masalah itu Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Karena Tuhan ingin membuat kita lebih mengenal Dia. Dan pengenalan akan Tuhan akan membuat setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Yang kedua, coba buka Ibrani pada pasalnya yang kelima. Ibrani pada pasalnya yang kedua, 12 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ibrani pada pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Baca bersama-sama Ibrani pada pasal yang kedua ayat 12 ayat yang kelima dan keenam. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Dan sudah lupakah kamu seperti kepada, terus hai anakku janganlah dan janganlah putus asa. Terus karena Tuhan menghajar dan Ia menyesah. Nah, yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara, kenapa seringkali Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita? Karena saya mau katakan sama saudara, masalah itu adalah cara Tuhan mendidik kita.
Masalah adalah cara Tuhan untuk mendidik setiap kita. Karena Tuhan mengasihi saudara, Tuhan izinkan masalah itu datang sama saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara, Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan saudara. Nah, karena kalau ini menjadi satu cara Tuhan mendewasakan dan mendidik setiap kita, ayo jadilah pribadi yang kuat. Ayo jangan sedikit-sedikit gampang nangis. Bukan berarti salah nangis di hadapan Tuhan, bukan Bapak Ibu. Tapi kita harus ingat, Tuhan mau mendewasakan kita. Tuhan mau mendidik setiap kita. Hanya anak kecil lah yang pada saat punya masalah menangis. Kalau anak kecil berebut permennya dia ambil orang lain, yang dia lakukan apa? Nangis. Betul nggak? Diambil barangnya, makanannya diambil temannya, nangis. Anak kecil kalau ada masalah menangis. Tapi kapankah orang dewasa menangis? Kapankah orang dewasa menangis? Saudara kemarin mengikuti Olimpiade. Siapa juru bulu tangkis dari Manado? Siapa? Ganda putri ya? Ganda putri kan? Salah satunya dari Manado tuh, dari Sulawesi Utara, dari Tomohon. Yang mendapatkan Olimpiade, yang mendapatkan emas Olimpiade, betul? Kapan Bapak Ibu melihat dia menangis? Bukan saat bertanding. Pada saat selesai pertandingan dan dia mendapatkan kemenangan, disitulah dia menangis. Tahukah saudara, orang yang dewasa itu menangis bukan saat menghadapi masalah. Menangislah pada saat saudara sudah ada di titik melewati semua masalah dan saudara melihat Tuhan. Ternyata apa yang Tuhan izinkan terjadi, saya melewati semua pertandingan. Karena hari ini saya melihat bahwa saya sedang menerima kemuliaan daripada Tuhan. Kalau saudara memandang masalah dengan cara yang demikian karena Tuhan sedang mendidik setiap kita, nggak perlu saudara menangis. Menangislah saat saudara sudah memenangkan semua pertandingan itu. Dan mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Karena semua yang Tuhan izinkan terjadi semata-mata mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan lakukan dan yang Tuhan sedang lakukan kepada kita. Dan yang ketiga yang saya mau katakan kepada saudara, kenapa Tuhan sekali-kali mengizinkan masalah terjadi kepada kita? Buka Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pada pasal yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Alkitab berkata apa di sana? Dikatakan begini. Yakobus pada pasal yang pertama ayat kedua sampai dengan keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebagai apa? Kebahagiaan. Aneh ya. Kalau apa? Jatuh ke dalam. Nah, kenapa Tuhan katakan berbahagia ya? Jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Alkitab berkata berbahagia. Jadi kalau saudara datang sama saya membawa masalah saudara, terus saya katakan ini, selamat berbahagia Pak. Aneh enggak? Itu Alkitab loh. Pak Pendeta doakan saya dong, saya mengalami begini-begini. Terus saya bilang selamat berbahagia Bu. Alkitab katakan berbahagialah kalau kamu menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Sebab apa? Kamu tahu bahwa apa? Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu. Inilah yang Tuhan mau kita hasilkan. Saudara dan saya menjadi utuh dan sempurna. Inilah yang mau Tuhan capai dalam hidup saudara. Inilah goal Tuhan bagi saudara. Karena goal itu ada dalam proses. Itu adalah hasil akhirnya.
Dan untuk mencapai hasil akhirnya, proses itulah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Makanya saat menghadapi masalah, saat saudara ada di dalam masalah, Alkitab berkata berbahagia. Justru saudara harus berkata sama Tuhan, terima kasih Tuhan, mana lagi? Masalahnya begitu. Karena saudara tahu, goal akhirnya, hasil akhirnya, saudara menjadi utuh dan sempurna di hadapan Tuhan. Sama seperti gereja ini. Gereja ini punya visi, punya goal akhir. Sebagaimana visi yang Tuhan berikan, menjadi keluarga kerajaan Allah yang dikuduskan, hidup penuh kasih dan berbuah. Itu goal akhir. Tapi untuk mencapai goal akhir, ada perjalanannya Bapak Ibu. Ada prosesnya yang setiap hari terkadang proses itu nggak mudah untuk kita lewati. His grace untuk mencapai menjadi keluarga kerajaan Allah, dipersatukan menjadi keluarga itu nggak mudah. Prosesnya nggak gampang loh Bapak Ibu. Tapi saya percaya setiap kita melalui proses pembentukan daripada Tuhan. Untuk sampai nantinya kita sempurna dan utuh kata Tuhan. Makanya kalau Tuhan izinkan terjadi adanya gesekan demi gesekan antar pengerja, antar jemaat, antar anggota keluarga. Gak apa-apa, biarkan aja. Karena gesekan itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Membuat kita lebih halus lagi Bapak Ibu. Makanya gak heran Alkitab berkata kepada kita, biarkanlah besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Asal jangan saudara keluar dari situ. Asal jangan saudara menyerah pada saat saudara bergesekan. Nikmati aja. Pak, ajarannya apa sih Pak? Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara selalu menghindar dari gesekan demi gesekan, saudara akan menjadi pribadi yang tidak kuat. Hadapi aja gesekannya. Karena dengan gesekan itu akan menajamkan kita. Makanya gak heran, Bapak Ibu yang suka masak, pada saat saudara harus mengasah pisau, saudara mengasah tidak di tempat halus, betul gak? Saudara harus mengasah di tempat kasar. Untuk apa? Membuat pisau itu semakin tajam setiap harinya. Dan terkadang itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Dan biarkanlah ketekunan itu menghasilkan, memperoleh buah yang matang. Tekun aja. Nikmati aja. Kalau panada lagi masuk ke penggorengan, biarin aja dulu. Jangan cepat-cepat diangkat, biarin aja Bapak Ibu. Kalau saudara mengalami proses hari dari Tuhan, gak apa-apa, nikmati. Berbahagialah. Karena justru dengan demikian, Tuhan sedang membentuk kita menjadi satu pribadi yang utuh dan sempurna di hadapan Tuhan. Dan saya sadar Bapak Ibu, bahwa untuk kita bisa menjadi satu keluarga yang benar-benar utuh, di situ Tuhan mengizinkan berbagai macam proses. Makanya suatu ketika kalau ada orang bertanya sama saya, Pak, kenapa sih Bapak izinkan dia ada di sini? Kenapa sih izinkan dia pelayanan? Padahal kan tahu Pak, masa lalunya begitu. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, karena kita memang mempunyai visi menjadi keluarga. Di dalam anggota keluarga, seburuk-buruknya anggota keluarga kita, kalau saudara punya anak, seburuk-buruknya anak saudara, saudara tidak akan membuang anak saudara. Saudara berusaha menempatkan anak saudara dalam keluarga saudara dan memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik. Masalahnya kalau kita buang dia ada di luar, yang bentuk dia dunia bukan gereja. Yang seharusnya gerejalah yang harus menjadi tempat pembentukan yang sejati. Di dalam gereja lah kita terbentuk dengan firman Tuhan. Di luar, saudara kan terbentuk dengan dunia. Yang kita tidak tahu arah dunia kemana. Tapi justru selama ada di dalam gereja, banyak ungkapan yang mengatakan gereja itu harus menjadi bengkel, tempat reparasi dan perbaikan setiap pribadi yang rusak. Seharusnya di dalam gereja lah orang-orang yang rusak ada. Untuk apa? Untuk dibentuk dan diperbaiki. Jangan sampai dunia yang membentuk dan memperbaiki mereka menjadi pribadi yang lebih jahat nantinya.
Justru dalam gereja, saudara yang tahu firman, saudara yang sudah mengerti dan memahami firman Tuhan, itulah tugas saudara memperbaiki. Makanya kenapa kita terapkan komsel-komsel? Supaya dari keluarga terkecil itulah kita terbentuk Bapak Ibu. Kita dipersiapkan, kita menjadi pribadi yang menjadi lebih baik dan sempurna nantinya. Di mana? Di komsel. Ada gesekan? Enggak ada. Terkadang ada saling tidak suka, ada saling tersinggung, ada seringkali yang terjadi di komsel, orang gampang nangis, gampang meracu. Mereka lagi ngomong berdua, kita lihat, kita pikir dia sedang ngomongin kita. Itu terjadi dalam kehidupan keluarga kita, betul nggak? Tapi pada saat itu terjadi nggak apa-apa, nikmati. Karena Tuhan mau saudara menjadi sempurna dan utuh di hadapannya. Amin Bapak Ibu. Makanya dengan adanya masalah, jangan lari dari masalah. Hadapi aja masalah. Saya percaya badai itu pasti berlalu. Proses Tuhan itu ada waktunya. Proses Tuhan gak terjadi seterusnya. Dia ada masa dan waktunya. Kalau saudara menang dan saudara melihat ke belakang dan menyaksikan semua apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Saudara malah akan bisa berkata sama Tuhan, Tuhan saya berterima kasih. Bahwa semua yang Tuhan lakukan adalah untuk kebaikan saya. Amin Bapak Ibu. Ayo jadilah pribadi yang kuat. Di sini kita sedang diproses. Di sini kita sedang dibentuk. Bersama-sama kita menjadi sempurna dan utuh di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita sedang dipersiapkan. Hanya satu cara kita lepas dari masalah, mati. Hanya itu satu-satunya jalan. Tapi kalau saudara masih menginginkan untuk saudara bernafas, bersiaplah menghadapi berbagai macam masalah. Dan karena itu sesuatu yang tidak pernah saudara bisa hindari. Nikmati dan jalani. Tuhan kasih kemampuan sama saudara. Makanya pada saat tadi lagu berkata, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Kita memerlukan Tuhan setiap waktu. Kita memerlukan Tuhan pada saat kita berjalan, Tuhan, saya harus jalannya bagaimana ya? Tuhan katakan udah jalan aja. Yang terkadang Tuhan tidak memberikan petunjuk apa-apa. Seperti Tuhan berkata sama Abraham, keluarlah dari rumah keluargamu, ke negeri akan kutunjukkan. Mungkin Abraham berkata, Tuhan kemana? Tuhan bilang keluar saja. Di situ ada proses Tuhan kepada Abraham. Sampai suatu ketika Tuhan mewujudkan visi itu. Bahwa memang keturunan Abraham menjadi banyak. Yang tidak pernah terhitung jumlahnya. Tapi untuk berjalannya mungkin kita berkata, Tuhan saya nggak tahu. Nggak apa-apa, jalan aja dulu Bapak Ibu. Jadikan firman Tuhan menjadi pegangan dan patokan hidup kita. Maka saya percaya kalau saudara menjadi pribadi yang kuat dan tangguh di hadapan Tuhan. Ada masalah berikutnya, saudara nggak akan pernah meninggalkan iman saudara. Ada masalah berikutnya, saudara tinggal pernah jual iman saudara. Ada masalah baru saudara tahu. Dan di situ saudara bisa bersyukur. Karena masalah adalah sebuah proses yang Tuhan lakukan dan izinkan terjadi kepada kita. Supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang utuh. Menjadi pribadi yang sempurna. Dan kalau suatu ketika kita berhadapan muka dengan muka kepada Dia, Dia mengatakan kepada kita, hai hambaku yang baik, hai hambaku yang setia. Amin. Setialah sama Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan. Maka pada saat kita berjalan bersama Tuhan, menghadapi naik turunnya kehidupan, menghadapi kerikil-kerikil batu yang harus kita jalani, kita tetap akan terus berjalan dan tetap kuat. Seperti firman Tuhan berkata, sekalipun melewati api tidak akan pernah dihanguskan. Kita terus berjalan dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan di ujung perjalanan proses kehidupan kita. Amin. Jadi kalau saudara datang sama saya, Pak, doakan masalah saya. Percayalah, saya mungkin tidak berkata Tuhan angkat masalah saudara. Tapi mungkin saya akan berdoa, Tuhan kuatkan saudara. Untuk saudara menjadi pribadi yang kuat dalam Tuhan. Maka yang menikmati hasilnya bukan saya Bapak Ibu. Saya nggak menikmati hasil apa-apa dari perjuangan dan kemenangan saudara. Tapi saudara yang akan menikmati hasilnya.
bahwa kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Amin. Tetap kuat dalam Tuhan, tetap teguh, tetap tangguh dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih dalam setiap apa yang Tuhan nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, biarlah kami semua menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kami tahu masalah seringkali Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Semata-mata bukan karena Tuhan tidak mengasihi, bukan karena Tuhan jahat, tapi kami sadar dan kami meyakini, mengimani bahwa kebaikan Tuhan nyatakan dengan memberikan dan mengizinkan masalah untuk membentuk setiap pribadi dan kehidupan kami menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, menjadi utuh, menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Karena itu materaikan setiap firman-Mu dalam loh hati kami, sehingga setiap firman-Mu yang menjadi terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami, terus menuntun dan mengarahkan kami kepada kebenaran-Mu, untuk kami sampai di satu titik di mana kemuliaan Tuhan nyata atas setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau siapkan hati kami untuk kami masuk seperjamuan kudus dengan tubuh dan darah-Mu, di mana Tuhan sudah merelakan diri mati bagi kami, menyerahkan tubuh dan darahnya bagi setiap kami, supaya setiap hari, setiap kami hari ini, kami semua ditebus oleh darah Tuhan dan menerima keselamatan di dalam Kristus. Ini doa, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Persiapkan hati saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi setiap saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur bisa mengangkat tangan untuk para pengerja melayani saudara dengan memberikan roti dan anggur kepada saudara untuk masuk dalam perjamuan kudus di hari ini. Sambil saya undang setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara sudah mendapatkan semuanya? Ada yang belum dapat? Sudah semua ya? Jadi di gereja ini kita percaya bahwa perjamuan kudus bisa dilakukan sesering mungkin. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa lakukan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi mengingat akan korban tubuh dan darahnya di kayu salib. Mengingat akan setiap pengorbanan Tuhan, gak harus 1 tahun sekali. Gak harus 1 minggu sekali. Kapanpun saudara bisa melakukan di rumah saudara maupun di gereja. Saudara bisa melakukan perjamuan kudus. Untuk kita bisa mengingat selalu kebaikan Tuhan bagi kita. Dan perjamuan kudus juga bisa diberikan kepada anak-anak saudara. Karena tidak ada di dalam firman Tuhan, di ayat firman Tuhan perjamuan kudus hanya untuk orang yang dewasa. Tapi karena perjamuan kudus adalah pengorbanan tubuh dan darah Tuhan. Di mana Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan tidak hanya menyelamatkan orang tua. Tapi Tuhan rindu menyelamatkan semua anggota keluarga saudara. Jadi pada saat saudara sebagai orang tua mengangkat perjamuan kudus, setelah saudara berdoa, mengamini dan mengimani roti yang kita pegang adalah tubuh Tuhan, anggur yang kita pegang darah Tuhan, maka saudara bisa berikan kepada anak-anak saudara untuk menerima tubuh dan darah Yesus. 1 Korintus pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti bersama-sama. Dan dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib. Untuk memberikan kami keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga. Oleh kuasa tubuhnya, memeteraikan kami. Hingga suatu saat nanti, kami akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Menjadi mempelai Tuhan masuk surga selama-lamanya. Oleh kuasa tubuhnya, setiap organ tubuh kami mulai hari ini semuanya sehat, semuanya pulih. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah bersama keluarga dan anak-anak terpelihara sempurna, tidak celaka, tidak bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita sedang memberitakan segala kebaikan Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan setiap saudara dan saya hari ini. Amin. Jadi mari angkat anggur bersama-sama. Dan dengan iman kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Oleh kuasa darahnya kami semua dimeteraikan menjadi keluarga kerajaan Allah yang Tuhan janjikan. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Oleh kuasa darah Kristus, oleh kuasa bilurnya, dari kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Setiap peredaran darah, setiap saraf-saraf kami sempurna sehat. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh dan darah Yesus. Kami semuanya sehat. Kami semuanya diberkati Tuhan. Kami diberkati di bumi seperti di surga. Kami sebagai ahli waris kerajaan surga. Tuhan berkati kami di bumi ini seperti dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum bersama, inilah darah Kristus. Naikkan setiap doa, setiap syukur saudara kepada Tuhan hari ini, percaya dan imani setiap kata kalimat doa kita Tuhan dengar. Karena Tuhan yang berkata kepada kita dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Barang siapa tinggal di dalam aku, firmanku tinggal dalam setiap kamu. Yesus yang adalah firman tinggal dalam setiap kita. Tuhan katakan apa yang kita minta, apa yang kita doakan, Tuhan akan berikan kepada kita. Bapak, kami berdoa menyerahkan setiap mereka hari ini. Setiap apapun yang menjadi masalah pergumulan mereka, setiap apapun yang menjadi penyakit mereka hari ini, kami percaya Tuhan. Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh menang atas setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi. Sehingga setiap kami boleh melihat campur tangan dan kemuliaan Tuhan atas setiap kami. Untuk kami boleh menjadi utuh dan sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami percaya bahwa di hari ini, pada pagi hari ini, setiap apapun yang menjadi doa-doa kami, Tuhan mendengarkan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami akan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kami juga hari ini menyerahkan setiap botol, setiap pot minyak ini penuh kuasa. Pada saat dioleskan kepada yang sakit disembuhkan. Dioleskan kepada setiap yang terikat, setan dilepaskan. Seperti Markus 6 ayat 12-13, Yakobus 5-14. Biarlah setiap tetes, setiap oles minyak ini penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dalam pemulihan menghadapi pandemi yang ada. Kami percaya Tuhan berikan hikmat marifat-Mu kepada pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Bahkan setiap kami semua sebagai umat-umat Tuhan di bangsa ini. Jadikan kami menjadi saksi, jadikan kami menjadi berkat dan terang bagi bangsa ini. Sehingga kemanapun kami melangkah dan pergi, setiap orang boleh melihat dan menyaksikan ada Kristus di dalam kami. Bahkan kami doa, biarlah bangsa ini suatu saat nanti setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. His Grace di beberapa cabang ibadah yang ada. Baik yang di Sulawesi Utara maupun yang di Jakarta. Bahkan setiap rencana, setiap program yang ada Tuhan memberkati. Jadikan gereja ini untuk menjadi berkat bagi daerah-daerah sekitar tempat tinggal kami. Menjadi berkat bagi setiap gereja-gereja yang ada. Sehingga kami percaya kami boleh menjadi saksinya Tuhan bagi dunia yang gelap ini. Karena pakai setiap hamba-hamba Tuhan, pakai setiap pengerja-pengerja Tuhan, bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik yang dewasa, yang muda maupun yang anak-anak. Untuk kehidupan kami terus mencerminkan kemuliaan-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri ibadah ini. Kami akan pulang, kemanapun kami akan melangkah pergi sepanjang hari ini. Kami akan berkumpul bersama keluarga. Kami akan pergi bersama dengan keluarga kami. Biarlah damai dan sukacita Tuhan selalu menyertai kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri
dan kami akan menerima berkat Tuhan. Karena itu saudara semua, ibadah kita telah selesai pada pagi hari ini. Angkatlah tanganmu dan menerimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dalam tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, yang akan menjaga keluar masuk kita, yang akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita, sehingga kemana kaki kita melangkah, tanah kita injak diberkati Tuhan. Setiap apa yang dikerjakan oleh tangan kita dibuat Tuhan berhasil, akan selalu menyertai mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita semua menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Kita akan masuk surga dan tinggal di surga selama-lamanya. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Ku percaya